Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmatnya dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Talibil Ilm yang ditulis oleh Asy-Syaikh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala dengan penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih membahas Al-Faslul Awal Adabut Talib fi nafsihi. Ya, kita masih membahas adab-adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Ya, sudah berlalu 5 poin adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, yaitu yang pertama adalah dia harus meyakini bahwasanya ilmu itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, menuntut ilmu itu adalah bentuk ibadah kepada Allah. Artinya dia harus memasangkan niat dalam dirinya dalam belajar ilmu hanya untuk mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah kun salafiyan. Ya, dalam menuntut ilmu hendaklah kita menjadi seorang salafi yang sejati. Ya, bahwasanya kita merujuk kepada para salaf, apa yang dipahami oleh para salaf. Ya, jangan kemudian kita memahami dengan hawa nafsu kita, dengan akal kita, atau dengan apa kata fulan dan fulan, tidak. Namun kita kembali kepada para salaf karena kita adalah seorang salafi, yang artinya ucapan kita, akidah kita itu harus sesuai dengan apa yang diyakini oleh para salaf. Ya, kemudian yang ketiga di antara adab seorang penuntut ilmu adalah mudawamah al-muraqabah, yaitu dia selalu merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada perasaan ini di dalam diri kita. Ya mulazamatu khasyatillah. Atau bisa yang keempat saja. Seorang penuntut ilmu dia harus senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dikala banyak orang, di hadapan banyak orang, ataupun dikala sendirian. Kemudian yang kelima yaitu merendahkan diri dan tidak sombong. Yang merendahkan diri dan tidak sombong. Ini adalah beberapa adab-adab yang telah kita pelajari. Bagi seorang penuntut ilmu, hendaklah dia menghiasi dirinya dengan adab tersebut. Sampai poin yang keenam, adab seorang talib terhadap dirinya adalah al-qana'atu waz-zahadatu, yaitu sifat qanaah dan zuhud. Seorang alim atau seorang talib al-ilm harus memiliki sifat qanaah dan zuhud. Nah, kita baca kata beliau,
al-qanaah waz zahada, at-tahalli bil qanaah waz zahada. Seorang talib hendaklah dia menghiasi dirinya dengan sifat qanaah dan zahada. Wa haqiqatuz zuhdi, hakikat dari zuhud, kata beliau, az-zuhdu bil harami wal ibtiadu an himahu. Zuhud itu artinya adalah menjaga diri dari perkara-perkara yang haram, dan al-ibtiad, menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bisa membuat dia jatuh ke dalam perkara yang haram. Ya, jadi dia tinggalkan yang haram plus dia jauhkan dirinya dari sarana-sarana yang bisa menyebabkan kepada perkara yang haram. Kita ini biasanya cuma sekedar meninggalkan yang haram saja. Tapi sarana-sarana yang bisa menyebabkan kita jatuh kepada yang haram itu terkadang nggak kita tinggalkan. Kan gitu kan? Ya, mungkin seorang dia tidak berzina, tapi hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang jatuh dalam perzinahan itu tidak dia tinggalkan. Seperti menonton aurat lawan jenis, ya, atau memandang lawan jenis dengan pandangan syahwat, ya, atau bermudah-mudahan dalam berinteraksi dengan lawan jenis, ya, bercanda dengan mereka seakan-akan tidak ada sekat pembatas antara dia dengan lawan jenis. Alasannya, oh saya nggak berzina kok. Iya, saya nggak berzina, naudzubillah, nggak pernah saya berzina. Iya, tapi perbuatanmu itu sudah menjadi pintu-pintu perzinahan. Ya. Terus syaitan akan membisikkan kepada manusia. Maka zuhud meninggalkan dua-duanya tadi. Bil kafi anil mushtabihat. Ya, zuhud itu juga adalah dengan dia menahan dirinya dari perkara-perkara yang masih syubuhat, masih samar-samar. Orang yang zuhud, dia nggak mau perkara yang samar-samar tadi. Karena dia menjaga dirinya jangan sampai perkara yang samar-samar itu ternyata haram. Ya. Maka dia nggak mau perkara-perkara yang syubuhat, yang samar-samar, yang nggak jelas hukum halal haramnya. Wa anit tatallu'i ila ma fi aidin nas. Zuhud itu adalah mencegah dirinya, menahan dirinya dari melihat harta yang dimiliki oleh orang lain. Ya, jadi nggak kepo gitu. Apa kepo itu? Orang-orang tua nggak tahu kepo. Ya, keingintahuan. Delok tonggo, tuku apa itu tonggo itu? AC, penasaran. Ya, beli AC, panas dia. Ya. Padahal kalaupun dia nggak tahu, lebih tenang hidupnya, lebih tentram hidupnya. Atau pingin tahu ini fulan ini sedang kemana ini sekarang, dilihat story WA-nya, ya kan? Jadi dia itu ingin mencari informasi, dia mencari informasi tentang harta yang dimiliki oleh orang lain. Kepo tadi itu. Maka kalau zuhud, enggak. Dia nggak pengen tahu apa yang dimiliki oleh orang lain, dia nggak mau tahu. Ya, karena itu akan bisa menyebabkan seorang akan jatuh dalam hasad. Ya, kalau dia tidak memilikinya, itu jatuh ke dalam hasad. Dia ingin supaya nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, meskipun nggak berpindah ke tangannya. Dan kita baca penjelasannya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, at-tahalli bil qanaah min ahammi khisali talibil ilm. Berhias diri dengan qanaah itu termasuk di antara perangai penuntut ilmu yang paling penting. Ya, termasuk di antara perangai penuntut ilmu yang paling penting. Wa maknahu, makna dari qanaah kata beliau, an yaktani'a bima atahullahu azza wa jalla. Qanaah itu artinya adalah yaitu dia merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Ya, merasa puas dengan apa yang sudah dia miliki, yang Allah berikan kepada dia. Rumahnya, pakaiannya, kendaraannya, hartanya, apalagi istri. Hah? Cukup enggak satu cuma? Baik. Nah, ya, kalau nggak cukup nanti nikah lagi dibilang nggak qanaah. Baik. Kemudian kata beliau, wala yatluba an yakuna fi masafil aghniya wal mutrafin.
Ya, dia orang yang qanaah, dia tidak menuntut dirinya supaya satu level dengan orang-orang yang kaya dan orang-orang yang makmur. Ya, ada perasaan di antara sebagian orang itu, kalau saya belum mencapai levelnya fulan, ya maka dia nggak puas dengan apa yang dia miliki. Dia harus mencapai levelnya fulan yang kaya raya itu. Li'anna ba'dha talabatil ilm wa ghairihi tajidhu yuridu an yakuna fi masafil aghniya wal mutrafin. Kata beliau, karena sebagian penuntut ilmu atau yang bukan penuntut ilmu, kau akan mendapati mereka itu ingin untuk berada di satu soft, berada di satu level dengan orang-orang yang kaya atau orang-orang yang makmur hidupnya. Akhirnya apa? Fayatakallafun nafaqati fil ma'kal wal mashrab wal malbas wal mafrash thumma yuthqilu kahilahu biduyun wa hadha khata'. Nah, ketika dia ingin untuk satu level dengan orang-orang kaya, maka dia tekan dirinya, dia paksa dirinya untuk makan seperti makannya orang kaya tadi, untuk minum seperti minumnya orang kaya tadi, untuk punya rumah, punya tempat tidur seperti tempat tidurnya orang kaya, sehingga pundaknya itu dia bebani sendiri dengan perkara-perkara yang itu di luar batas kemampuannya. Akhirnya jatuhnya kemana? Kalau dia nggak bisa beli kendaraan seperti orang kaya, nggak bisa makan seperti makan orang kaya, kemana larinya? Utang. Iya, kata beliau, biduyun. Akhirnya dia terjerat pinjol. Nah, kalau sekarang, ya, terjerat pinjol. Ya, karena nggak puas. Sudah punya kendaraan misalnya. Ya, waduh, fulan tuku anyar, beli kendaraan baru. Padahal kendaraannya nggak apa-apa. Cuman memang old model yang sudah lama, sudah butut lah istilahnya. Tapi masih bisa dipakai. Ya. Maka ketika dia ingin sama seperti fulan atau bahkan satu level dengan fulan, maka dia akan mencari cara, dia membebani dirinya dengan hal-hal yang di luar batas kemampuannya. Ya, entah dengan cara ngutang tadi, wis bayar opo jaringku. Ya, pokoknya duwe dhisik. Dan kita hidup di zaman di mana utang itu adalah perkara yang justru semakin dimudahkan. Iya. Kalau dulu utang itu ya cukup susah. Orang mau berutang itu nggak sembarangan. Ya, kalau sekarang bahkan yang ngutang itu yang nawarkan terus kepada kita, jemaah. Iya. Yang ngutangi itu yang justru menawarkan terus-terusan kepada kita. Nah, iya itu tetap. Ya, kalau dulu biasanya yang ngutang itu yang cari siapa yang bisa ngutangi saya ya, cari dia. Sekarang enggak, yang ngutangi yang moro, sing teko. Itu zaman sekarang. Dipersulit. Kalau misalnya kita mau beli rumah cash atau beli kendaraan cash, maka dibilang nggak ada unitnya. Ya nggak ada, inden nanti kapan, mbu kapan, nggak tahu. Ya. Oh ya sudah wis, saya kredit saja. Oh ada kalau kredit unitnya. Kalau kredit ready unitnya. Alhamdulillah. Ya. Atau dengan cara-cara yang lain seperti mencuri. Ya, ketika seseorang membebani dirinya supaya satu level dengan orang-orang kaya, maka dia tempuh cara-cara yang haram dengan mencuri tadi. Alhamdulillah. Bal alaika bil qanaah. Ya, maka hendaklah engkau qanaah, yang merasa cukup, yang merasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Tadi kalau pengen tambahan, ya, supaya kita nggak dilarang untuk menjadi orang kaya, supaya kita bertambah harta kita, enggak. Supaya mobil kita di-upgrade, kendaraan kita mungkin di-upgrade yang lebih bagus, lebih baik, lebih aman, nggak berdosa. Ya, tapi caranya bukan dengan memaksakan diri tadi, menempuh jalan-jalan yang haram, enggak. Bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah. Nah, makanya punya istri satu itu disyukuri. Nah, nanti ditambah. Dan syukur bukan dengan cuman mengucapkan alhamdulillah. Ya, syukur ada 3 aspeknya. Ada yang tahu?
Kalau tadi bersyukur dengan lisan, alhamdulillah, memuji Allah. Yang kedua, dengan amalan badan. Yang ketiga, dengan hati. Ya, dengan amalan badan maksudnya adalah yaitu nikmat yang sudah kita dapatkan dari Allah, maka hendaklah digunakan untuk ketaatan kepada Allah, tidak digunakan untuk bermaksiat. Kemudian bersyukur dengan hati, yaitu dengan kita meyakini di dalam diri kita bahwa nikmat yang kita peroleh itu berasal dari siapa? Allah, bukan dari jerih payah kita, bukan dari usaha kita, bukan dari keringat kita, kecerdasan kita, bukan. Itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita dapati orang-orang yang sudah berusaha, namun ternyata juga nggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, makanya keliru ungkapan yang mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil. Ini ucapan yang kufur sebenarnya. Karena seakan-akan hasil itu pasti ditentukan dengan usaha. Padahal nggak tentu. Ya, ada orang yang sudah berusaha namun tidak mendapatkan hasil. Ada banyak. Itu semua menunjukkan bahwa Allah yang memberikan. Kita disuruh untuk berusaha, iya. Betul itu, kita diperintahkan untuk berusaha. Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah untuk menggapai apa yang bermanfaat bagimu dan minta tolong kepada Allah. Namun usaha kita jangan dijadikan sebagai perkara yang kita yakini dari usaha itulah kita mendapatkan hasil. Enggak. Ya, dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka engkau wajib qanaah. Fa innaha khairu zadin lil muslim. Karena qanaah itu adalah sebaik-baiknya bekal bagi seorang muslim. Dan itu qanaah ya. Wa ammaz zahad ya fayaqul. Adapun zuhud adalah az-zuhdu bil haram, kata Syekh Bakar Abu Zaid. Zuhud itu adalah yaitu zuhud dari yang haram, wal ibti'ad an himahu, dan menjauh dari batasan-batasan haram itu. Ya, karena haram itu ada batasannya. Ya, menjauh dari batasan haram itu adalah perbuatan zuhud. Bil kafi anil mushtabihat, mencegah diri dari perkara-perkara yang samar-samar, abu-abu. Nabi SAW mengatakan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Kata Nabi, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga sudah jelas. Tapi di antara keduanya ini ada perkara-perkara syubuhat, perkara samar-samar, abu-abu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia nggak tahu apakah ini halal atau haram. Yang tahu orang-orang yang alim, yang punya ilmu. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Maka Nabi memberikan wejangan, barang siapa yang menjaga dirinya dari yang syubuhat, maka berarti dia menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang jatuh dalam perkara syubuhat, bermudah-mudahan dalam perkara syubuhat, maka dia jatuh dalam perkara yang haram. Dia mudah untuk jatuh dalam perkara yang haram. Ka'annahu arada bizuhdi huna al-wara. Tapi kata Syekh Utsaimin, zuhud yang dikatakan oleh penulis, oleh Syekh Bakar Abu Zaid ini, itu sebenarnya yang dimaksud lebih tepatnya wara. Ya, al-wara pakai ain, ya, al-wara. Li anna hunaka wara'an wa zuhdan. Karena ada beda. Ada wara' dan ada zuhud. Ini dua hal yang meskipun hampir mirip. Ya, tapi ada perbedaan kata beliau. Apa perbedaannya? Waz-zuhdu a'la maqaman minal wara'. Zuhud itu kedudukannya lebih tinggi daripada wara'. Ya, zuhud itu lebih tinggi daripada wara'. Li'annal wara', karena wara' itu sekedar tarku ma yadurru fil akhirah. Wara' itu adalah meninggalkan sesuatu yang
membahayakan bagi kehidupan akhirat kita. Jadi hakikatnya meninggalkan yang haram. Paham ya? Meninggalkan yang haram itu membahayakan kehidupan kita di akhirat nggak? Oh iya, membahayakan. Dapat apa? Dapat siksa. Ya. Maka ketika seorang meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sama saja dengan perbuatan wara'. Ya, sama saja dengan dia melakukan perbuatan wara', meninggalkan apa-apa yang membahayakan, mencelakakan dirinya, memudaratkan dirinya di akhirat. Tapi kalau zuhud adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Tuh. Berarti lebih apa? Lebih tinggi. Perkara-perkara yang mubah, katakanlah, di dalam urusan duniawi, mubah. Ya, namanya mubah, itu tidak mendatangkan dosa dan tidak mendatangkan pahala. Orang yang mengerjakannya tidak berdosa dan juga tidak dapat pahala. Orang yang meninggalkannya juga tidak berdosa dan tidak mendapatkan pahala. Ya. Seorang meninggalkan sesuatu yang mubah. Apa misalnya? Cangkruan, ya kan? Atau apa? Main game, mungkin permainan-permainan. Tapi itu jatuhnya haram, buang-buang waktu. Ya. Ya, seorang mungkin nongkrong-nongkrong, cangkruan dan yang lainnya, nongkrong, majelis. Ketika ditanya, apakah ada manfaat yang kau dapatkan dari duduk-dudukmu ini di akhirat? Ya, kalau duduk-duduknya ini mungkin mengingatkan kita tentang Allah, ya, mengingatkan kita tentang alam kubur misalnya. Duduk-duduknya kita ini menambah ilmu kayak duduknya para sahabat dulu. Para sahabat cangkruwe ngono. Ya, ta'alau nu'min sa'atan. Kemarilah kau, kita duduk untuk kita memperbaharui keimanan kita. Yang dibicarakan sama mereka adalah perkara-perkara din. Yang pulang dari majelis itu bertambah keimanan mereka dan ketakwaan mereka. Itu duduknya para salaf. Kalau duduknya kita, ya, ngobrol politik. Ya. Wah, ini rezim sekarang ini. Biasanya gitu. Kita kalau lewat tongkrongan-tongkrongan itu gitu. Ini sekarang presiden, ini lagi ini. Waduh, sudah kayak elit politik yang nyekal negara ya misalnya. Ya. Iya, sudah kayak ahlinya ini yang berbicara ini, ahli tata negara ini. Kudune presiden ini kok ngene, kudune ku ngene. Wah, luar biasa ini. Ini ketika ditanyakan kepada mereka, apakah duduk-duduk kalian ini membawa pahala, manfaat bagi kalian di akhirat? Sama sekali tidak. Mereka sendiri mengakui kalau ditanya itu nggak ada faedahnya di akhirat. Ya, maka zuhud meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Wal farqu bainahuma fil martabati allati laisa fiha dararun wa laisa fiha naf'un. Ya, perbedaan antara keduanya, antara zuhud dengan qanaah, zuhud dengan wara' tadi, bahwasanya kalau zuhud itu meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya, adapun wara' meninggalkan apa yang berbahaya untuk dirinya. Itu perbedaannya. Apa? Wala wal barok. Ya, wala itu artinya loyalitas, kecintaan. Barok artinya kebencian, berlepas diri. Ya, wala kepada orang-orang beriman dan barok kepada orang-orang kafir. Wala kepada ahlus sunnah, barok kepada ahlil bidah. Itu wala wal barok, beda pembahasan. Kalau ini warok pakai ain. Kata beliau, fal wara la yatahasyaha waz zahid yatahasyaha wa yatrukuha. Kalau wara itu dia masih tidak meninggalkan
Orang yang warok, dia tidak meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dia masih mengerjakan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Yang dia tinggalkan itu cuman perkara yang membahayakan di akhirat. Itu yang dia tinggalkan. Tapi perkara yang tidak bermanfaat masih dia kerjakan. Ini warok. Adapun zuhud adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat, plus otomatis meninggalkan yang bermudarat di akhirat. Dua-duanya kena. Li'annahu la yuridu illa ma yanfa'uhu fil akhirah. Karena yang diinginkan adalah tidaklah yang diinginkan kecuali yang bermanfaat di akhirat. Ya, maka yang dilakukan oleh orang yang zuhud ini adalah amal-amal soleh. Dia perbanyak amal-amal soleh karena dia tahu bahwa amal soleh ini bermanfaat baginya di akhirat. Adapun yang tidak bermanfaat di akhirat maka dia tinggalkan. Lanjut kata beliau, kata penulis. Ya, kita lanjutkan kata muallif. Wa yu'thar anil Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, lau awsa insanun li'aqalin nas surifa ila zuhad. Imam Syafi'i pernah mengatakan seandainya seorang manusia itu dimintai wasiat, ya, seandainya seseorang meminta wasiat kepada orang yang paling cerdas, maka pasti dia akan mengarahkan wasiat itu kepada orang yang zuhud. Ya, seandainya ada seorang manusia yang memberi wasiat, bahkan dia ini orang yang paling cerdas akalnya, pasti wasiatnya itu untuk supaya diarahkan kepada orang yang zuhud. Kita baca penjelasannya dari Syekh Utsaimin, yakni lau qala fil wasiyah awsaitu li aqalin nas yusrafu ila zuhad. Kata Imam Syafi'i, seandainya aku mewasiatkan sesuatu, ya, aku mewasiatkan sesuatu kepada orang yang paling berakal, orang yang paling cerdas, pasti orang yang paling cerdas ini akan mengarahkan kepada orang yang zuhud. Kenapa? Li'anna zuhad hum aqalun nas. Karena orang-orang yang zuhud itu adalah orang-orang yang paling cerdas akalnya. Cerdas. Dia tahu bahwasanya waktu yang Allah berikan ini terbatas di dunia. Maka dia manfaatkan waktu yang Allah berikan ini untuk hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan di mana? Di akhirat. Seperti seorang perantau yang cerdas. Ya, dia tahu bahwasanya di negeri perantauan ini cuman 2 tahun, 3 tahun. Habis itu dia pulang. Ketika dia tahu bahwa penghasilannya di tempat perantauan itu sangat tinggi sekali penghasilannya, maka dia pasti akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk kerja di situ. Ya, katakanlah mungkin nge-Grab, ngojek, ya di mana gitu, kayak di negara yang memang pendapatannya tinggi. Ada nggak orang-orang yang kayak gitu mau diajak nongkrong? Timbangin nongkrong ambek kon gak ono faedahe, mending apa? Kerja. Ya. Atau kalau enggak memang capek, mending tidur istirahat. Iya. Karena dengan tidur itu tenaga kembali lagi untuk bisa dipakai bekerja. Ini orang cerdas. Tapi orang-orang bodoh ya di tempat perantauan itu, ya kerjaannya cuma itu, nongkrong, ya, atau menghabiskan uang ke sana kemari, ya, membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi dia. Ya, makanya zuhud itu adalah dengan dia memanfaatkan apa yang memang dia butuhkan, ya, bukan apa yang dia inginkan. Makanya kita nggak bisa menilai seorang itu zuhud hanya dari barangnya yang murah atau barangnya yang mewah. Oh, kalau mewah berarti nggak zuhud. Oh, belum tentu. Mungkin bisa jadi memang kebutuhannya itu. Paham ya jamaah ya? Ada orang misalnya pakai HP mahal. Ya, pakai HP harga berapa paling mahal? iPhone biro iPhone 20 juta. Ya. Pakai iPhone harga 20 juta. Memang dia orang kaya, mampu, bukan kredit tadi, bukan. Ya. Nggak bisa kemudian kita katakan, kita vonis dia ini, oh apa ini nggak zuhud ini. HP ini kok larang. Ya, HP murah-murah kayak gini, 2 juta, 3 juta bisa. Kenapa kok beli yang 20 juta? Berarti dia nggak zuhud. Belum tentu. Bisa jadi memang itu HP yang dia butuhkan. Karena dia ini adalah orang yang penting,
Maksudnya dia itu punya data-data yang sangat penting untuk dijaga, maka dia memilih HP yang perlindungan proteksinya itu paling kuat dari peretasan-peretasan, supaya datanya nggak dicuri sama hacker orang lain. Dan yang paling kuat, apa yang ditawarkan sama iPhone itu tadi. Maka itu memang yang dia butuhkan. Nggak bisa kita katakan, wah nggak zuhud. Enggak, itu memang yang dia butuhkan. Beda sama anak-anak sekolah. Iya, anak-anak sekolah, SMP, SMA, HP-nya sudah apa? iPhone. Apa kebutuhanmu pakai HP iPhone itu? Kebutuhannya cuma apa? Gaya. Ini nggak zuhud. Nggak zuhud. Apa yang kau butuhkan nggak apa-apa, mubah. Kalau kau memang membutuhkan barang yang mahal, selama kau mampu nggak apa-apa. Dan kau tidak membelinya dengan kesombongan, memakainya dengan unsur kesombongan, atau tadi menghambur-hamburkan harta. Mubah boleh. Apa kisah apa yang pernah kita sampaikan tentang hal ini? Kisahnya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Umar ibnu Khattab. Belum pernah diceritakan. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan ini seorang gubernur di Syam. Sedangkan Umar khalifahnya. Berarti Muawiyah ini bawahannya Umar kan? Ya. Umar mendengar bahwasanya kabar di Syam, Muawiyah ini menghabiskan uang negara, menghabiskan anggaran negara. Dengan apa? Yaitu dengan dia ini memiliki pasukan-pasukan yang banyak. Ya, punya pasukan-pasukan yang banyak, kemudian pakaiannya juga pakaian-pakaian bagus. Padahal rakyat Syam itu banyak yang kelaparan. Maka datang Umar ibn Khattab ke Syam. Setelah ditemui, maka dia tabayun kepada Muawiyah. Apakah betul apa yang telah sampai kepadaku, bahwa kau menghambur-hamburkan uang dengan cara kau menyewa pasukan yang banyak, pengawal-pengawal raja yang banyak, ya, kemudian pakai pakaian yang bagus, istana yang megah. Padahal banyak orang-orang miskin di negeri Syam ini. Apa kata Muawiyah? Iya, itu betul. Muawiyah memberikan alasannya. Kenapa dia butuh pasukan yang banyak? Kenapa dia butuh untuk tampil berwibawa, terhormat? Ya, karena Syam adalah negeri yang diincar sama musuh. Musuh itu senantiasa mengawasi, mengintai untuk bisa mencaplok negeri Syam ini. Ya, maka aku harus tampakkan kekuatan Islam di negeri Syam ini dengan pasukan yang banyak. Dan aku tampakkan kewibawaan supaya Islam, kaum muslimin itu dipandang, dihormati oleh orang-orang kafir. Butuh nggak? Butuh. Maka nggak ditegur sama Umar ibn Khattab. Dipersilahkan oleh Umar ibn Khattab. Ya, sama seperti presiden, pakaiannya bagus, HP-nya bagus, istananya bagus, mobilnya bagus. Kita katakan itu memang dibutuhkan sama presiden. Bukan berarti dia nggak zuhud, enggak. Anda bayangkan presiden pakai mobil Xenia. Iya. Ya, presiden pakai mobil Xenia. Jatuh harga diri bangsa. Ya, tidak ada kewibawaan padanya. Bahkan mungkin itu berbahaya bagi dia, bagi presidennya itu. Karena perlindungannya, proteksinya kuat nggak? Nggak kuat, diincar sama musuh-musuh, di sniper door. Maka presiden punya mobil yang berlapis baja, kaca, anti peluru, larang itu. Ya. Itu memang membutuhkan biaya yang besar. Bukan karena tidak zuhud, enggak. Memang kebutuhannya seperti itu. Antum ginilah kalau misalnya pebisnis gitu ya. Antum mau beli barang. Antum mau beli barang yang mahal. Apa rumah lah, untuk mau beli rumah. Atau ada proyek apa gitu yang mungkin ininya triliunan. Tendernya itu triliunan. Apa jadinya kalau yang datang transaksi sama antum ini, transaksi triliunan ini, yang datang pakai sendal jepit, kemudian pakai motor, Gojek kok. Gojek dia. Iya, pakai Gojek. Ya. Itu pun
apa recehan bisa uangnya. Iya. Terus ngejak transaksi di warkop. Ngejak transaksi. Kenapa alasannya? Kita zuhud. Kita zuhud. Antum mau nggak transaksi orang kayak gitu? Hah? First look, antum sudah lihat tampilan orang ini kira-kira apa? Meragukan, penipu ini. Iya, penipu ini. Maka dia butuh. Padahal nggak nipu dia. Nggak nipu, dia jujur. Tapi tadi karena dia ini low profile, tampil sederhana, tapi nggak pada tempatnya. Seorang yang berbisnis, apalagi sampai tadi triliunan, maka dia harus menampakkan supaya kliennya itu percaya sama dia. Berarti dibutuhkan nggak? Dibutuhkan. Ya, maka tidak semua yang tidak semua yang memiliki barang-barang yang mahal itu langsung dikatakan tidak zuhud. Enggak, dilihat dulu dia butuh atau memang itu untuk tampil, ya, atau dia memang untuk kesombongan. Ini dua hal yang berbeda. Kata beliau, li'anna zuhad hum aqallun nas haitsu tajannabu ma la yanfa'uhum fil akhirah. Wa hadha alladhi qalahu al-Imam Syafi'i rahimahullah laisa ala itlaqih. Dan apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i ini tidak dimutlakkan. Maksudnya tadi ucapan Imam Syafi'i yang mengatakan seandainya seseorang berwasiat untuk orang yang paling cerdas, maka pasti akan ditunjukkan kepada orang yang zuhud. Jadi misalnya saya mau meninggal, saya punya harta. Maka kepada siapa harta ini aku wasiatkan? Kalau saya tanya kepada orang yang paling cerdas, kepada siapa harta ini aku wasiatkan untuk diberikan, pasti dia akan mengarahkan kepada orang yang zuhud. Ini ucapan ini kata beliau tidak secara mutlak. Li'annal wasaya wal awqafa wal hibati wal ruhuni wa ghairaha tarji' ila ma'naha fil urf. Karena namanya wasiat atau wakaf atau hibah atau gaden, gadai dan yang lainnya itu kembali maknanya kepada urf, ya, kembali kepada budaya. Fa idza kana aqalun nas fi urfina humuz zuhad surifa lahum ma ausa bihi lizuhad. Kalau secara urf orang yang cerdas itu adalah orang-orang zuhud, maka ia berikan wasiatmu kepada orang yang zuhud itu. Ya, kalau suatu negeri, suatu kaum memahami orang yang paling cerdas itu adalah orang yang zuhud. Tapi ternyata enggak di negeri yang lain. Wa idza kana aqalun nas hum dzawul maru'ah wal waqar wal karam fil mal wan nafsi surifa ilaihim. Tapi kalau apalagi di negeri kita juga, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang punya kedudukan, orang yang punya jabatan, orang yang punya harta. Itu kan definisi orang cerdas kalau di tempat kita. Maka kalau kita tanya kepada siapa ini harta aku wasiatkan, maka wasiatkan kepada orang-orang yang cerdas tadi. Yaitu tadi, orang yang punya jabatan, orang yang punya harta. Kemudian kita lanjut. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, wa an Muhammad ibnil Hasan Asy-Syaibani rahimahullah. Dari Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Ini termasuk di antara fuqaha Hanafiyah. Karena dia termasuk di antara muridnya Abu Hanifah. Ashab Abi Hanifah. Sahabatnya Abu Hanifah. Lamma qila lahu ala tusannifu kitaban fiz zuhdi qala qad sannaftu kitaban fil buyu'. Jadi Imam Muhammad Asy-Syaibani, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pernah ditanya, wahai Imam, apakah kau tidak ada niatan, keinginan untuk menulis kitab tentang zuhud? Maka dijawab oleh beliau, oh mari, aku sudah menulis kitab tentang buyu'. Apa buyu'? Jual beli. Aku sudah menulis kitab tentang jual beli. Apa hubungannya? Tadi dibilang zuhud, kitab tentang zuhud, tapi katanya kitab tentang jual beli. Dan kita baca penjelasannya di sini. Kata Syekh Utsaimin,
Ai lamma tuliba min Muhammad ibnil Hasan rahimahullah an yusannifa fi zuhdi qala qad sannaftu kitaban fil buyu' li anna man arafa al buyu' wa ahkamaha wa taharraza minal haram wastahalla al halala fa hadha huwa az-zahid. Apa alasannya? Kenapa tadi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ketika diminta untuk menulis kitab tentang zuhud, dia malah mengatakan saya sudah menulis kitab tentang jual beli. Karena seorang yang paham tentang fikih jual beli, paham tentang hukum-hukum jual beli, dia paham mana yang halal dan mana yang haram. Dia tidak mau jual beli dengan cara yang haram. Dia tidak mau mendolimi orang lain dalam jual belinya itu. Maka orang seperti ini itu sudah termasuk orang yang apa? Zuhud. Ya, itu sudah termasuk orang yang zuhud. Ya, namun saya disayangkan banyak di antara pedagang-pedagang itu yang nggak mau tahu tentang fikih jual beli, nggak mau belajar tentang fikih jual beli. Bahkan sehari-hari kita dapati banyak terjadi riba tanpa disadari oleh mereka. Makanya Umar bin Khattab dahulu mengatakan, la yabi'u fi suqina hadza illa al-faqih. Umar bin Khattab dulu punya peraturan, tidak boleh ada yang jualan di pasar kecuali orang yang paham fikih jual beli. Tuh sing jarene kami rindu pemimpin seperti Umar. Ya apa nek diterapno temenan. Diapakno Umar ya? Di demo padha ae. Ya kan gitu kan teriak-teriaknya kan. Kami rindu pemimpin yang tegas, yang adil seperti Umar bin Khattab. Umar memberantas kesyirikan, Umar memberantas kebid'ahan. Kerasan kon duwe pemimpin koyo Umar itu. Tahu pohon Syajaratul Ridwan yang pernah dipakai baiat itu? Diapakan sama Umar? Tebang. Ya, karena dijadikan ajang kesyirikan oleh sebagian kaum muslimin, ngalap berkah di pohon ditebang sama Umar. Dan ini ndelok Indonesia ya opo? Oke. Kowar-kowarnya ketika mencela presiden yang ada sekarang, ya, kami rindu pemimpin yang tegas, bukan yang kelemar-kelemar seperti presiden katanya. Rindu pemimpin yang tegas seperti Umar bin Khattab. Nggak tahu ngoco sejarahnya Umar bin Khattab. Gak kerasan kon. Gak cocok, gak match model potongan kon gini. Dua pemimpin seperti Umar bin Khattab. Ya, karena pemimpin adalah cerminan dari rakyat. Rakyatnya modelnya seperti engkau, maka pemimpinnya juga sama seperti dirimu, 11-12. Ya, maka Umar punya peraturan tidak boleh ada yang jual beli di pasar kami kecuali orang yang faqih, yang punya ilmu tentang fikih jual beli. Ya. Banyak di antara pedagang yang tadi kita katakan terjadi riba sehari-hari dalam kehidupannya tanpa mereka sadari. Ini yang sering ya kita dapati ya. Antum kalau berdagang kayak gini, mulai sekarang di stop. Misalnya, saya jualan air, ya, harganya satu, ya anggap 2.000 lah, ya, anggap satu harganya 2.000. Ada orang datang kepada saya, Pak beli airnya 2, oh iya 4.000. Kemudian dikasih uang 10.000 sama orangnya. Waduh Pak, nggak ada kembaliannya ini saya nggak punya kembalian 6.000 ini. Nah biasanya kalau nggak ada kembalian kemana? Tukar ke sebelah. Iya tukar ke sebelah. Pak ada tukar 10.000. Dilihat sama dia, dibongkar-bongkar lacinya, sama ini seisuk belum ada. Ya. Adanya berapa? Adanya ini 2.000-an 6.000 ini. Nggak apa-apa. Sini saya pinjam dulu. Ya, sini saya pakai ini. 10.000-nya dikasih. Kemudian 6.000-nya diberikan. Boleh nggak kayak gini? Kenapa nggak boleh? Karena ini akadnya utang. Tukar. Akadnya itu tukar, bukan utang. Ya, dia kan tukar 10.000. Oh nggak ada, adanya 6.000. Wes gak apa-apa gini sih, petangnya wunengko. Kan itu kan? Nggak apa-apa, kayak aku nyusui wong iki dhisik. Aku mengembalikan orang ini dulu. 4.000-nya nanti saja gampang. Ini riba nggak boleh. Karena akadnya hutang piutang, maka harus apa? Tunai. Harus tunai.
Wah, angel nek ngono. Enggak. Ganti akadnya dengan apa? Utang. Ganti akadnya. Oh ya sudah, 6.000-nya saya pinjam saja. 10.000-nya cekelan. 10.000-nya tadi pegangan, saya pinjam 6.000. Ya, nanti saya bayaran temenan. Ojo gak dibayar lali. Nanti saya bayar. Nah, kalau yang seperti ini, boleh. Ada sebagian orang mungkin bilang, aduh Ustaz ngono tok kok digawe dawa. Kan kalau dilihat secara sepintas hampir mirip enggak? Mirip, sama saja kok. Gak usah diperpanjang. Oh, beda. Beda. Yang satu riba haram, yang satu halal. Utang piutang halal. Ya. Meskipun hampir sama tapi beda. Bukankah nikah sama zina hampir sama? Kan gitu kan? Nikah sama zina hampir sama. Ya, tapi yang satu haram, yang satu halal. Maka zuhud, kata Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani, yaitu dengan dia menjaga dirinya dari jual beli yang haram. Kemudian kata Syekh Bakar, yakni az-zahid man yataharrazu anisyubuhat wal makruhat fit tijarat. Menurut Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tadi, orang yang zuhud adalah orang yang menjaga perniagaannya, jual belinya dari perkara-perkara yang syubuhat atau yang makruh. Ya, dia nggak mau menjual barang, misalnya ini barang nggak jelas ini. Ya, barang nggak jelas ini, apakah barang ini merek halal atau haram, nggak jelas. Nggak mau dia. Saya cuma mau menjual yang barang jelas-jelas saja. Kalau ini kau dapat dari mana, atau ini apakah legal dijual di Indonesia? Ya, harus ngikuti peraturan yang ada di Indonesia. Itu yang kemarin viral itu. Indonesia melarang penjualan iPhone. Ya kan gitu kan? Melarang penjualan iPhone. Maka kita sebagai ahlus sunnah, sami'na wa ata'na. Ya, pedagang-pedagang HP nggak boleh menjual iPhone jenis yang baru tadi itu. Diselundupkan dari luar negeri, ya kan, diselundupkan, kemudian dijual di black market, di pasar gelap misalnya. Ya, nggak mau. Seorang pedagang yang zuhud, dia nggak mau, meskipun itu menjanjikan cuan yang banyak. Ya, meskipun itu menjanjikan cuan yang banyak, tapi ini barang syubhat, nggak jelas ini kehalalannya dan keharamannya. Ya, atau dia barang-barang yang makruh, barang-barang yang dibenci. Wa kadzalika fi sa'iril muamalat wal hiraf. Dan dia terapkan ini bukan cuma dalam jual beli, tapi dalam semua bidang muamalah. Ya, dia terapkan konsep zuhud tersebut. Wa alaihi falyakun mu'tadilan fi ma'ashihi bima la yushinuhu bihaitsu yasunu nafsahu wa man ya'ulu wa la yuridu muwatanata dhillati wal huni. Ya, lanjut kata beliau, maka hendaklah seorang muslim, ya, dia itu hidupnya itu pertengahan, mu'tadilan. Ya, hidupnya itu pertengahan, wajar. Dia hidup, dia boleh mengambil dunia ini dengan sewajarnya. Apa-apa yang memang dia butuhkan, maka dia ambil dari dunia ini. Namun tidak juga dia itu hidup di dunia ini dengan keterhinaan. Ya, dengan keterhinaan kayak tadi. Karena sebagian orang-orang sufi mengatakan zuhud itu adalah nggak mau kenikmatan, harus sengsara hidup itu. Gak oleh urip enak itu, gak oleh. Urip enak itu berarti gak zuhud. Loh, kalau hidup enak itu bisa mengantarkanmu kepada ketaatan kepada Allah, maka gak masalah. Ya, seorang misalnya pingin dia punya kendaraan supaya bisa dipakai untuk ke masjid, dipakai ke kajian. Kata orang-orang sufi, oh nggak boleh, harus melaku. Itu baru zuhud. Ya, pakai mobil ya supaya nggak kehujanan, ya biar nggak kepanasan. Kalau kehujanan nanti sakit, kalau sakit nanti nggak bisa ibadah, nggak bisa ngaji, maka saya perlu mobil untuk untuk melindungi saya dari hal tersebut. Boleh, boleh. Kalau kata sufi, oh nggak zuhud ini. Ya, makan makanan enak, ya nggak boleh. Harus makan makanan yang
ala kadarnya. Bahkan eker-eker sampah, makan sisa bekas punya orang, itu baru zuhud. Bajunya juga compang-camping. Kalau baju-baju bagus nggak zuhud. Ya harus baju yang compang-camping, sudah lecet, kucel, kumel, badek, mambune. Nah ini baru zuhud. Dari mana zuhud seperti itu? Tidak ada para sahabat zuhud seperti itu. Oh ada Ustaz, katanya ashabu syuffah. Ya, ashabu suffah. Orang-orang yang tinggal di Suffah, di belakang Masjid Nabawi. Maka kita katakan mereka bukan zuhud, mereka memang orang yang nggak punya harta. Ya mau gimana lagi? Ya, beda dengan konsep zuhudnya orang-orang sufi ini. Mereka punya harta, namun mereka tampil seperti tadi, menghinakan dirinya sendiri. Tampil dengan pakaian yang kucel, kumel, compang-camping, padahal dia mampu untuk membeli pakaian yang lebih layak. Ya, maka seorang muslim pertengahan. Dia tidak berlebih-lebihan terhadap dunia, namun dia tidak menghinakan dirinya. Wa qad kana Syekhuna Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, ya, dan syekh kita, guru kita, yaitu Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Beliau penulis kitab apa? Yang paling terkenal? Kitab tafsir. Namanya Adwaul Bayan. Ya, kitab tafsir Adwaul Bayan. Yang wafat pada tanggal 17 Dzulhijjah tahun 1393 Hijriyah rahimahullah taala. Mutaqallilan minad dunya. Beliau adalah orang yang sedikit mengambil bagian dunia ini. Tidak tamak terhadap dunia. Dia tetap mengambil dunia, tapi dia sedikit ambilnya. Waqad syahadtuhu la ya'rifu fi'atil umlati al-waraqiyah. Kata muridnya ini Syekh Bakar Abu Zaid, dan aku menyaksikan sendiri Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti bahkan nggak tahu mata uang asing. Nggak tahu mata uang asing. Menunjukkan memang beliau sedikit berinteraksi dengan fulus. Apa yang beliau manfaatkan, beliau butuhkan, maka beliau ambil. Apa yang beliau tidak butuhkan, maka beliau sedekahkan. Karena beliau tahu bahwa harta yang ditumpuk itu akan membuat apa di akhirat? Sengsara, akan membuat doror, akan membahayakan dia di akhirat itu. Kenapa? Harta yang banyak akan membahayakan. Hisabnya lama. Ya gak apa-apa kalau kerasan. Ya, hisabnya lama. Ngeri hisab lama itu. Waqad syafahani biqaulihi, dan beliau Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti mengatakan kepadaku, laqad ji'tu minal biladi Shinqit wa ma'i kanzun qalla an yujada inda ahadin wa huwal qanaah. Ya, sungguh dia telah mengatakan kepadaku, Syekh Muhammad Amin ini berkata, aku telah datang dari negeri Shinqit dan aku membawa kanz, yakni membawa perbendaharaan yang sedikit. Ya, aku membawa perbendaharaan yang qalla an yujad inda ahad. Jarang, sedikit di antara manusia yang punya barang-barang tersebut. Ya, namun tetap beliau qanaah. Walau aradtu al-manasib la araftu at-tariqa ilaiha. Seandainya memang aku menginginkan jabatan, maka aku sungguh mengetahui cara mendapatkan jabatan tersebut. Apalagi ulama. Ya, apalagi ulama yang memang dikenal mudah untuk mendapatkan jabatan. Walakinni la uthirud dunya alal akhirah. Namun aku nggak mau. Ya, aku tidak mau lebih mengutamakan kenikmatan dunia daripada kenikmatan akhirat. Wala abdzulul ilma linailil ma'aribid dunyawiyah, dan aku tidak mau mencari ilmu, ya, ilmu yang telah aku pelajari tujuannya hanya untuk sebatas mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya, maka ini juga masuk dalam bab niat, ya. Hati-hati, jangan sampai menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Enggak. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Saya kira ini materi kita. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Iya, Anda nggak pernah tahu Shinqit ini. Bukan ini. Kayaknya. Tak kira ulama yang masih di Saudi, Shinqiti itu. Iya, itu keturunannya, anaknya. Oh, oke. Oh, nggak, saya pernah tahu dari itu. Kayaknya Afrika, ya.
Askolan kan? Sindiket Ah. askolan itu kan ya? Mauritania. Mauritania daerah situ, daerah kayak Yunani. Ya, daerah Albania. Enggak, Mauritania itu Afrika. Afrika. Dekat Aljazair. Yang terkenal satu desa penghafalan Quran itu. Mungkin ya, wallahu a'lam. Aljazair ya? Ya, dekatnya Aljazair, selatan. Enggak masuk negara Aljazair apa? Enggak, negara sendiri Mauritania itu. Syinkit salah satu wilayah di Mauritania. Termasuk yang ulama Sintiki itu ya? Iya. Askolan itu ya? Askolan ya? Tapi yang lain? Jual beli tadi kayak yang penjualnya tadi pinjam. Tukar itu ada. Terus tadi yang pembelinya tadi Justru enggak, beda transaksinya. saya. Enggak sah, tetap Di sah. mana tuh? Itu saya. Kenapa? Ribanya di mana tadi? Iya. Nah, saya juga bingung tadi. Ribanya itu karena tidak tunai. Tuker, namanya tukar menukar. Karena uang itu sama dengan emas. Iya. Adzhab bidzahab wal fiddah bil fiddah, kata Nabi. Emas harus ditukar dengan emas. Mathlan bimithlin, yang harus setara. Ya, emasnya itu harus setara. Jenisnya itu 24 karat ya sama 24 karat juga. Jangan yang di bawah. Ya, kurma itu juga masuk komoditi riba. Ketika ditukar harus dengan kurma yang bagus juga. Sejenis. Jangan kurma jelek ditukar dengan kurma bagus misalnya. Nah, ini riba. Ini riba juga. Nah tadi uang itu dikiaskan dengan emas. Ya, uang dikiaskan dengan emas. Maka uang dikiaskan dengan emas harus yadan biyadin, mathlan bimithlin. Harus sejenis dan juga harus tunai. Nggak boleh nyicil. Pembelinya itu apa? Saya beli ya, terus yang penjualnya ya saya jual. Apa harus bilang gitu? Enggak. Dengan uruf saja sudah tahu kalau ketika menyerahkan uang itu otomatis dia berniat untuk membelinya. Adapun ucapan saya beli ya, kemudian penjualnya mengatakan oh iya saya jual, ini cuman untuk takkid saja, cuman untuk penegasan saja, tapi tidak ada syarat harus ada ucapan saya beli dan saya jual. Ya, dari perbuatan saja sudah tahu. Ketika menyerahkan uang, penjualnya menyerahkan barangnya kepada kita, ya, ini berarti saya beli dan penjualnya menjual otomatis. Ya. Wallahu a'lam. Masalah tadi tentang berambisi, masalah dunia. Kalau ambisinya masalah ilmu gimana? Contoh teman saya ini sudah mendapatkan 2 juz. Saya harus masa saya kalah itu, saya cuma ambisi bisa atau ilmu yang lain. Ya boleh, iri dalam masalah ibadah itu boleh. Misalnya kita ingin seperti fulan, ya fulan masya Allah sudah pernah haji, fulan sudah hafal Quran, ya fulan ini bisa rutin ikut kajian misalnya, rutin sholat 5 waktu di masjid. Ya maka irinya dia ini menyebabkan dia ingin seperti fulan dan bahkan ingin lebih daripada fulan itu. Kalau kalau fulan itu bisa hafal Quran, maka saya ingin bisa hafal Quran sekaligus hadis Sahih Bukhari misalnya. Ya. Namun tanpa menjatuhkan fulan itu, ya tanpa menjatuhkan fulan tersebut. Misalnya, wah fulan ini kayaknya sekarang sudah berusaha untuk menghafalkan Sahih Bukhari ini. Saya aja Quran masih belum hafal, fulan kok sudah Sahih Bukhari. Tak riwui, ya diganggu. Bayar motorin gitu. Cek gak apal deh. Ini gak sehat. Gak boleh. Ya boleh. Ya seorang dia ingin untuk mencapai seperti saudaranya itu diperbolehkan. Ya wallahu a'lam. Kita kan dilarang untuk menggunakan fasilitas haritan. Misalkan di dalam di atas daerah itu ada minuman atau permen atau tisu. Seandainya kita yang berusaha dengan hutan itu menggunakan pulpennya itu boleh tidak? Wallahu a'lam ya. Kalau sampai sedetail itu ya. Wallahu a'lam. Fasilitas dari bank. Iya. Wallahu a'lam.
Anak nggak pernah, baru kepikiran sekarang kan? Iya. Wallahu a'lam. Nggak tahu lah. Kalau yang apa? Pulpen. Iya. Itu sudah tahu. Kalau seperti Pulpennya. Wallahu a'lam. Ya tanyakan deh nanti ke yang berilmu. Ini masuk perkara apa? Syubhat. Iya, bagi kita ini masih syubhat, ragu-ragu. Ini remang-remang, kita nggak tahu hukumnya. Maka lebih baik apa? Tinggalkan dulu. membahayakan. Kenapa? Bisa termasuk kena membahayakan bagi akhirat. Iya. Karena barang-barang di situ kan investasinya kan dari uang. Dari perputaran riba semua. Ya. Sama seperti kita dikasih hadiah dari BNI itu. Dari Iya. bank itu. Ya, tapi tetap untuk kehati-hatian ditinggalkan. Meskipun kita belum jelas hukumnya, kita tinggalkan. Tapi kalau mengatakan itu haram, nah ini harus ada apanya dulu? Ilmunya dulu, ya. Harus ada dilandasi ilmu dulu. Tapi karena kita nggak tahu, maka masuk ke dalam perkara syubhat, samar-samar. Wallahu a'lam. Ya, saya kira ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.